menunjukkan pukul 15 tepat lewat 45 menit. Izinkan saya sebagai moderator pada kajian kita pada sore hari ini untuk membuka kajian kita. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, akhwati fillah dan juga Ustazah Rahma Yulika di acara kegiatan kita, kajian muslimah dari FULDFK. Baiklah, mungkin untuk teman-teman yang stabil jaringannya dan bisa mengaktifkan kameranya, mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu. Dan mungkin buat teman-teman yang kurang stabil tidak apa-apa untuk tidak diaktifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yuhdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah ya, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan tentunya kesempatan sehingga kita dapat menghadiri kajian kemuslimahan pada sore hari ini. Yang tentunya teman-teman sudah tahu ya semua temanya. Temanya yaitu Muslimah Time to Show Up. Masya Allah, kita masih diberi kesehatan, nikmat kesehatan, keimanan sehingga kita bisa menghadiri meskipun via Zoom meeting. Tapi semoga apa yang kita dapatkan insya Allah ke depannya selama kajian ini dapat bermanfaat bagi kita. Salawat menyertai salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan, sebaik-baik tauladan, uswatun hasanah bagi kita semua. Nah baiklah, mungkin lebih afdolnya sebelum kita mendengarkan kajiannya akan dibacakan tilawah oleh Ukhti Desi. Kepada Ukhti Desi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budish syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman. 'Adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyya. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tilawatul Quran yang telah dibacakan oleh Ukti Desi. Semoga kita yang mendengarkan dan Ukti Desi yang telah membacakannya sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, acara selanjutnya mungkin acara yang udah ditunggu sama teman-teman semua, ahwati fillah semua sejak pamflet tersebar atau semenjak teman-teman mendaftar, yakni kita akan mendengarkan kajian oleh Ustazah Rohmah. Namun ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak aruf atau kenalan. Jadi mungkin sebelum saya mempersilahkan kepada Ustazah, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari Ustazah. Nama Ustazah Rohmah Yulika, Sarjana Agama, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Madiun 2 Juli 1975. Alamat Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Prestasi juara 1 lomba The Most Inspiring and Wonderful Mom se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Juara Best Inspiration Wardah Inspiring Teacher se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Untuk aktivitas, penulis buku dakwah untuk muslimah, parenting, keluarga, dan pernikahan, guru SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta, Majelis Syuro DPP Odoj One Day One Juz, founder Otis One Day Thousand Istighfar and Salawat, Ketua Deputi Ketahanan Keluarga, BPKK Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Konselor Keluarga, Anak dan Remaja RKI, Rumah Keluarga Indonesia, Pimpinan RKI Publishing Daerah Istimewa Yogyakarta, Muwajih dan motivator muslimah, Pembina Rumah Tahfiz Yayasan Kuntum Indonesia, Departemen Dakwah Pimpinan Wilayah Salimah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Dai Salimah, Sahabat Dai Indonesia ACT, Tim Relawan Literasi Wilayah Yogyakarta. Selanjutnya untuk moto hidup, Hairun Nas Anfa'uhum Linnas. Dan juga mungkin teman-teman bisa lihat di share screen ada kontak Instagram serta Facebook dari Ustazah. Nah, mungkin karena teman-teman sudah ingin mendengarkan kajian dari Ustazah, mungkin teman-teman saya ingatkan, biasanya kan kalau kita mau berperang, kita sediakan alat perangnya, kita bawa pedang. Nah, karena hari ini kita ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya, mungkin saya ingatkan teman-teman silahkan sediakan alat tulisnya, bukunya, supaya apa yang kita dapatkan itu bisa kita ikat dengan tulisan. Nah, baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung persilahkan kepada Ustazah. Silahkan Ustazah. Terima kasih Mbak Nirmala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui media virtual ya. Karena satu sisi disyukuri walaupun satu sisi disabari gitu, tapi satu sisi disyukuri gitu ya. Nah, kalau offline mungkin harus pergi jauh ya kemana begitu, tetapi kita bisa dengan media Zoom di era pandemi. Masya Allah, kita selalu berucap alhamdulillah. Baik, kita akan sampai pada materi ya yang berjudul Muslimah is time to show up. Jadi lebih tepatnya bagaimana sosok muslimah itu harus muncul di permukaan gitu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ya atas kesempatannya diundang di sini begitu. Bisa ketemu dengan banyak orang pastinya, dan ini menjadi karunia yang luar biasa ya, karunia ukhuwah gitu. Nah, saya izin share screen ya. Nah, saya sebentar, ini kok tidak bisa di
Bentar ya. Kok belum bisa di slideshow ya? Bentar. Nah. Baik, kita sampai pada inti pembahasannya. Pada mungkin Ketua Departemen Muslimahan ya, yang sudah menyelenggarakan acara ini, Masya Allah, barakallah. Sebagai anak muda memang sudah saatnya berpikir ke depan bagaimana harus menjadi sosok-sosok yang bisa mengisi segala lini, semua lini di negeri kita ini, gitu. Apalagi kalau saya menuliskan buku begitu, dari buku muslimah yang saya tulis, kemudian itu temanya itu kayak gitu banget gitu. Jadi buku pertama saya tulis itu untuk muslimah yang tak pernah lelah berdakwah gitu. Nah, kemudian yang khusus muslimah, kemudian yang kedua itu wahai muslimah janganlah menyerah. Ini buku kedua. Tapi ada buku-buku lain ya. Terus buku yang khusus muslimah yang ketiga itu muslimah hebat penuh semangat, terus agar bunda tetap bisa berdakwah. Nah, buku parenting ada, insya Allah mohon doanya tahun ini akan keluar satu buku lagi di era intermedia. Jadi buku bagaimana mendidik anak, mulai dari kita menjadi singgelilah sampai mendampingi anak-anak kita pun menuju pernikahan begitu. Mohon doanya. Nah, kita itu sebagai muslimah sudah seharusnya gitu. Itu seperti bunga, ya, bunga yang mekar gitu ya. Dia akan menambah indahnya panorama gitu. Nah, ini di Indonesia ini butuh muslimah-muslimah yang muncul, sosok muslimah yang muncul di permukaan sehingga Islam ini bisa tersampaikan melalui para muslimah yang memiliki kompetensi-kompetensi. Nah, nanti saya akan menyampaikan kita itu punya peran apa sih? Sebagai seorang muslimah kita punya peran apa? Nah, peran kita yang pertama adalah kita menjadi hamba Allah. Nah, sebentar nih, karena slide-nya ada 50, jatahnya ngomong nggak banyak-banyak juga ini. Nah, kita sebagai seorang pribadi, ya, setelah kita menjadi diri pribadi, maka kita harus memperbaiki diri. Harus selalu menjadi lebih baik. Mendidik kita memiliki saksiyah Islamiyah yang benar-benar mutakamil begitu, yang menuju pada kesempurnaan. Nah, kemudian kita ini akan gitu. Kalau mungkin di sini ada beberapa yang sudah jadi bunda mungkin yang hadir gitu ya. Tapi yang belum tentu akan pada posisi gitu ya. Wasiratun li azwajiyah nanti gitu ya. Apa? Istri ya, yang akan mendampingi suaminya. Nah, bagaimanapun saya begitu ya. Saya sebagai seorang, mungkin orang bilang daiyah begitu. Saya mendampingi suami saya sebagai seorang dai. Kebetulan dia juga penulis, beliau juga penulis begitu ya. Nah, terus setelah itu kita harus mendidik diri kita ya. Yang ketiga gitu ya. Itu menjadi ibu bagi anak-anaknya, ibu yang membimbing anak-anaknya. Nah, itu nanti apa sih bekalnya gitu, sampai kita itu menjadi sosok-sosok yang bahasanya itu dia memesonakan gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ukhtan li mujtama'ihah. Kita harus menjadi sahabat bagi masyarakat, sahabat bagi publik. Nah, kalian yang belum menikah, posisi menjadi abidatun lillahi ta'ala sudah kalian sandang. Kemudian wasiratun belum, kalau kecuali yang sudah punya suami gitu ya. Menjadi istri sudah, menjadi ibu ada yang belum, tapi ada yang sudah, tapi menjadi sahabat bagi masyarakat. Kadang-kadang kita itu lupa menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kita. Di dunia kampus, di kampus, walaupun begitu juga bersahabat dengan masyarakat, begitu ya, di remaja masjid dan sebagainya. Nah, kita harus memiliki kompetensi karena kita akan bersaing nanti. Kita akan bersaing bukan hanya sekedar kapasitas kita, tetapi ada soft skill kita, ada karakter kita, ada akhlak kita yang orang itu akan menjadikan oh itu teladan, oh itu menginspirasi, oh itu bisa dicontoh begitu. Nah, apa? Yang pertama harus ada salimul akidah. Ya, semua sudah tidak menjadi sudah bukan rahasia lagi. Akidah ini menjadi fondasi.
Ya, kita bekali diri kita dengan akidah. Nah, apa akidah? Di dalam akidah itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, kalau di dalam hadis Arba'in itu ya, al-Islamu akhbirni anil Islam gitu ya. Al-Islamu antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'tu ilaihi sabila. Nah, itu masih masalah akidah ini harus selesai urusan kita. Baik menjadi pribadi sendiri, ketika dia menjadi seorang istri, ketika dia menjadi seorang ibu, ketika dia menjadi bagian dari masyarakat. Nanti akan terus begitu. Nah, iman itu apa? Akhbirni anil iman. Al-imanu antuk minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi itu iman. Ihsan juga. Ihsan itu paling tinggi. Jadi kalaulah kita itu enggak lihat Allah, yakin Allah selalu melihat kita, maka yang ada di dalam diri kita itu ittaqillaha haitsu ma kunta. Kita mau menjadi sosok kalau ini FULDFK ya, dokter yang hebat, itu ya harus punya akidah yang kuat. Sehingga dia tidak menyalahgunakan ilmunya untuk hal yang tidak baik. Karena seperti itu. Kalau pondasinya kuat. Karena dia menyadari Allah melihat apa yang dia lakukan. Nah, ini masalah akidah harus ada. Nah, kemudian ibadah yang baik. Ibadah ini bentuk ya, pengejawantahan atau realisasi dari akidah yang baik tadi. Nah, kalau akidahnya sudah baik, tentu dia akan memiliki semangat beribadah yang luar biasa. Karena apa? Salah satunya tadi di dalam iman, di dalam akidah itu kan ada iman terhadap hari akhir. Maka kalau dia akan melakukan ibadah, dia akan beribadah dengan benar. Maka dia ketika sholat seolah-olah akan mati esok. Nah, kalau dia bekerja seolah akan hidup 1000 tahun lagi. Nah, ini prinsipnya. Jadi kalau orang-orang yang akidahnya baik, ya, ini modal. Maka dia ibadahnya baik. Ibadah baik ini bukan hanya, saya bilang, bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas. Bukan lagi dibalik ya, bukan hanya kualitas, kuantitas juga iya. Artinya bahwa kuantitas dan kualitas harus berimbang. Mengapa? Ya, karena kita itu enggak hanya cukup sholat wajib walaupun sholatnya khusyuk. Tetapi juga kita enggak perlu memperbanyak sholat, tetapi sholatnya enggak khusyuk. Tapi kita suruh banyak-banyak sholat, sholatnya khusyuk. Bisa ya? Bisa. Itu semua tergantung bagaimana motivasi diri kita untuk mau beribadah. Karena ini modal. Mengapa kok ibadah ini harus baik? Ibnul Jauzi berkata, ya, baiknya hubungan dia dengan yang ada di langit, ya, yang dengan Allah akan baik hubungan dia dengan manusia. Ini kata kuncinya. Allah akan selalu menuntunnya. Lah bagaimana kalau dia punya hubungan baik dengan Allah, terus dia berimplikasi gitu ya, dia bersikap baik dengan orang lain. Karena apa? Dia berhati-hati. Ittaqillaha haitsu ma kunta tadi, takut kepada Allah di mana dia berada. Mau ngomong nggak baik, dia tahan. Ya. Mau emosi, dia tahan. Ya. Ini adalah seorang yang memiliki ibadah yang baik. Ya. Kemudian orang yang beribadah yang baik, dia punya akhlak yang baik. Karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu ada catatannya, ya. Jadi dia berusaha untuk berakhlak yang baik, memperbaiki diri. Ya. Jadi kita terus berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik. Jadi kalau saya bilang termasuk mendidik diri kita ya dengan bergaul, ya, banyak orang ngaji, kemudian belajar tentang ilmu-ilmu ini yang akan mengasah hati kita untuk bisa melihat bahwa mana yang baik yang harus diikuti dan mana yang buruk yang harus segera dihapus. Nah, terus yang keempat ini juga modal, ya. Sebelum kita mau
It's time to show up. Fisik yang kuat ini ya Mbak. Jadi tolong mutabaah olahraga ini diisi gitu ya. Bukan hanya pola makan sehat, tapi olahraga para gadis ini ya. Di musim pandemi ini para gadis ini kalau diajak jogging agak susah-susah gitu ya. Itu dimutabaahi ya Mbak, bukan hanya tilawahnya aja gitu. Tilawah oke gitu ya. Anak saya tilawah oke gitu. Baca buku oke banget gitu. Kegiatan coba ayo olahraga ntar dulu gitu. Nah ini olahraga karena memang itu tawazun ya. Tawazun itu fisik harus kita jaga, otak fikroh atau akal kita harus kita jaga dengan belajar terus. Hati kita harus kita jaga dengan zikir, tilawah, sholat kita ya. Nah, bagaimana menjaga hati gitu ya? Menjaga hati itu dengan sholat. Sholat itu terbatas waktu dan tempat. Ya, misalnya sholat asar, maghrib, sholat sunnah pun juga. Tapi kalau tilawah dia tidak terbatas waktu. Ya, habis asar boleh tilawah. Kalau habis asar nggak boleh sholat sunnah kan? Tapi zikir itu tidak terbatas waktu dan tempat. Kecuali di kamar mandi nggak boleh. Nah, ini juga termasuk menguatkan fisik kita gitu ya. Di masa corona ini banyak-banyak zikir. Gitu. Saya kalau bersepeda jauh sekali. Jauh berapa tadi pagi 13 km, kadang jalan kaki gitu. Kalau jalan kaki itu paling 5 km, 3 sampai 5 km itu jalan kaki. Nah ini artinya menjaga fisik gitu. Nah kemudian apa? Nah ini tadi yang saya katakan, asupan fisik oke, asupan kita harus terus belajar, pokoknya belajar. Jadi belajar di dunia yang digeluti, saya sebagai seorang guru gitu ya, saya terus belajar bagaimana saya ini bisa terus aktualisasi gitu ya, sebagai guru itu harus ngapain. Jadi nggak bosan, murid tuh nggak bosan, misalnya saya ajak game, misalnya saya ajak permainan dan sebagainya. Nah kalian sebagai pemuda gitu ya, juga bunda-bunda yang kalau ada bunda-bunda yang hadir, itu harus juga mau belajar. Kapan waktunya? Kapan saja. Di mana saja kita harus belajar. Apalagi sekarang tuh ada Zoom, ada YouTube, semua bisa kita belajar. Saya paling senang juga membaca buku, biasanya baca buku. Alhamdulillah begitu ya. Nanti anak saya juga ikut-ikutan membaca. Nah kemudian apa? Mujahidul nafsi gitu ya. Berjuang bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Ya. Jadi kalau kita ya yang namanya kelemahan diri itu harus berusaha kita lawan. Ya. Keburukan rasa malas, rasa kantuk, ya jadi rasa lelah. Gitu. Kemudian rasa-rasa yang sekiranya tidak menjadikan kita berkembang itu kita hilangkan. Saya tempatkan di sini. Menata waktu dengan sebaik-baiknya. Habis ini. Saya tadi itu habis rapat sampai jam 12. Sholat, habis itu saya mengantar tim teman-teman ya untuk takziah ya silaturahmi kepada salah satu teman korban COVID gitu. Terus pulang, tidak sebentar. Ternyata saya sampai di rumah, anak saya juga masih ada acara. Sorenya juga ada acara gitulah. Nah, ini saya bilang benar ya. Mungkin nah ini nanti peran jadi seorang ibu itu teladan gitu ya. Bisa jadi teladan ketika dia memberi contoh yang baik. Maka anaknya juga akan mengikuti contoh-contoh yang seperti itu. Kadang-kadang saya mikir, kok dia nggak capek ya? Saya terus bercermin, oh ya, saya juga kadang nggak capek. Karena urusan saya adalah bagaimana berjumpa dengan Allah itu tadi. Gitu. Nah kemudian dia tertata waktunya dari kecil, dari saya punya anak kecil-kecil sampai dia jadi mahasiswa gitu ya. Itu waktu itu tertata. Pagi bangun tidur ngapain. Mungkin kalau sekarang sih anaknya sudah besar lebih santai karena ada yang membantu. Gitu. Walaupun mungkin yang nomor 1 tidak di Jogja gitu ya. Yang nomor 2 di Jogja kuliahnya gitu. Nomor 3 di boarding baru kelas 8 gitu. Nah, ini menata waktunya itu tinggal bagaimana saya lebih mengaktualisasi diri itu lebih banyak lagi gitu. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk agama ini gitu. Kadang-kadang ada hal baru yang saya itu tidak paham, itu saya udah memutar otak saya keras bagaimana saya menjadi paham gitu. Apalagi sekarang ya, namanya undang-undang ketahanan keluarga yang harus saya dampingi begini-begini gitu ya. Itu Masya Allah, kasus-kasus keluarga gitu ya. Saya harus update terus gitu. Saya harus update terus.
Nah, inilah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, apalagi kalian sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Ada yang bukan mahasiswa ya, bunda-bunda ya, dari A sampai Z. Kadang-kadang itu kita itu megang HP itu untuk apa gitu ya? Nulis gitu. Saya paling senang saya menyelesaikan satu buku kemarin yang diminta era intermedia. Itu saya nyerahin naskah itu sebelum awal Ramadan. Sebelum Ramadan. Saya pikir saya nggak dikejar gitu ya. Ternyata Ramadan itu saya full ya. Harisun ala waktu. Bagi saya Ramadan itu adalah aku dan Allah gitu. Ramadan itu adalah aku dan Allah. Bagaimana? Saya harus mengejar tilawah saya. Karena kalau enggak, saya dapat sekian juz dalam waktu satu hari. Ya, kemarin saya khatam 10 kali gitu. Alhamdulillah. Itu pun juga benar-benar saya luar biasa saya kejar gitu. Saya kejar, saya nggak mau kehilangan momen. Saya nggak mau kehilangan momen Ramadan gitu ya. Nah, ini adalah perjuangan, karena saya nggak tahu apakah ini Ramadan terakhir bagi saya. Nah, ini orang harisun ala waktihi, karena di situ nanti akan kita memompa semangat itu dari seperti itu, apalagi sambil ditadaburin gitu ya. Terus munadomu fisuunihi, dia tertata dalam urusannya. Mungkin tadi bertanya-tanya, ini kok amanahnya banyak? Ya alhamdulillah amanahnya banyak dan alhamdulillah semua bisa gitu. Karena saya mau mundur dari salah satu dilarang gitu, katanya bisa kok nanti, karena saya lebih ke mungkin ke struktural bahasanya ya, bukan ke yang lain misalnya seperti itu ya. Saya bilang saya pengen bisa apa nanti dibantu, paling tidak untuk misi, terus konsep pelatihannya oke gitu. Terus kemudian kalau rapat rutin nggak perlu hadir, oh ya nggak apa-apa. Nanti buat konten nulis, oh ya yang seperti itu. Terus selain ngisi tiba-tiba nanti suruh moderator, oh ya oke. Suruh nutup doa bersama, oh ya pokoknya oh ya gitu. Karena ketika ada amanah itu datang pada kita, amanah itu sebenarnya Allah itu tidak pernah salah memberikan amanah itu gitu. Mengapa? Disitulah kesempatan diri kita itu menolong diri kita sendiri. Allah menolong diri kita ya. Terus ketika kita saat itulah diri kita menolong diri kita. Kenapa? Karena dengan amanah itu Allah memberikan jalan-jalan yang lebih lapang lagi menuju surga. Juga jalan-jalan penghapusan dosa-dosa kita gitu. Nah, itu tertata urusannya ya. Juga dalam hal menaruh barang-barang gitu ya. Barang-barang apa begitu, habis ini gitu. Terus barangnya apa aja gitu. Kalau ke kantor harus bawa apa dan sebagainya. Itu tertata dalam urusannya. Bahkan berkas-berkasnya begitu ya, berkas-berkasnya itu juga tertata, apalagi kalian sebagai pejuang-pejuang anak muda. Saya teruskan ya, Qadirul Al-Kasbi itu menambah spesialisasinya ya. Kemarin Fakultas Kedokteran juga ada acara berbincang tentang tibu nabawi, nggak ada salahnya begitu, karena itu yang diajari oleh Rasulullah begitu. Nah kemudian nafiuli goirihi. Nah supaya kita ini prinsip dasar. Ada niatan, akidah jelas. Habis itu ditatret gitu sampai aturannya itu nanti dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya bermanfaat bagi dirinya. Kalau dia sudah teratur dalam urusan internal, maka dia sudah mujahidul nafsihi nih. Ilmunya udah oke. Terus dia udah tertata urusannya, berarti di rumah sudah nggak masalah. Kemudian dia bisa berangkat. Keluar menebar kemanfaatan ke banyak orang gitu. Jadi hidup kita untuk apa? Ya untuk Allah. Hari ini saya sore duduk di sini. Nanti malam saya masih ada acara lagi. Pikiran saya masih dibutuhkan. Besok pagi ada agenda lagi begitu. Nah, ini pentingnya. Maka yang menjadi dasar ini harusnya bisa menjadi bahan semacam takaran untuk kita itu melangkah. Maka sebelum melangkah terlalu jauh, kita harus menyadari keberadaan kita sebagai makhluk Allah, ya harus siap untuk sho'ab, ya. Imannya sudah harus selalu genap, ya. Harus kuat, kemudian Islam, dakwah itu jadi kendaraan kita. Nanti saya kasihkan Salman nanti, Pak Ilmi. Nah, kemudian setelah Islam dakwah menjadi kendaraan begitu. Lalu apa? Nggak pernah lemah dalam semangat. Jadi pokoknya semangat terus. Ada hal baru begitu gitu. Kasus-kasus keluarga yang cara sekarang model-model baru yang pokoknya seperti itu, belajar terus. Nah, kalau kalian ya hal yang baru apalagi di zaman sekarang harus mau belajar.
Nah, kemudian semangat belajar tinggi, keinginan yang kuat untuk kontribusi itu ada dari saya sendiri, begitu ya. Kalian juga harus punya keinginan yang kuat untuk berkontribusi, gitu. Terus kemudian selalu menjaga kehormatan dalam interaksi, ya. Berusaha menjadi teladan, ya. Tidak hanya bagi keluarga, tapi bagi orang lain. Biar orang lain juga mengecap manisnya iman, ya. Dan poin ini yang akan mengantarkan kita ya untuk senantiasa mengukir. Nah, kita masuk nih step by step sampai pada benar-benar mau show up kayak gimana gitu ya. Kalau bahasa saya lebih kepada republishing muslimah ya, sosok-sosok muslimah yang muncul nanti ketika dia itu menjadi apa saja, dia bisa menjadi orang-orang yang super gitu, yang dahsyat, yang hebat, yang bermartabat gitu dan sebagainya. Apa? Yang pertama, kalian harus aktif. Aktif di usia muda kalian, di usia tua pun harus aktif karena hidup ini bergerak. Sunatullah kehidupan ini bergerak. Kalau Imam Ghazali mengatakan kalau nggak bergerak ya itu nanti ibarat air itu kalau menggenang kan dia bau, tapi kalau air mengalir terus kan enggak. Coba ya, kolam kalau di Purwokerto itu ya, itu kan yang ada yang tinggal di Purwokerto ya, Salma kuliah di Purwokerto. Jadi sana itu banyak air ya, di daerah Beji itu banyak air gitu ya. Itu air itu mengalir sehingga ikan di daerah Purwokerto itu jauh lebih bagus daripada ikan di Jogja. Nah, bayangin aja kalau kolam ya dia itu enggak mengalir airnya, bahkan enggak dikuras, itu akan bau biasanya. Nah, maka aktif ya. Kita harus punya banyak kegiatan. Karena kalau enggak, kita akan dikalahkan oleh kemalasan, bahkan kemageran, gitu ya. Apalagi istilah anak muda itu. Ya pokoknya kayak gitu, mager, gitu, males gerak, dan sebagainya. Apalagi tidur di sepanjang waktu, gitu ya. Nah ini harus kita hindari. Maka saya memotivasi anak-anak saya untuk menjadi aktivis-aktivis. Ada yang di GK, ada yang di Farois dulu, gitu ya. Ada yang macam-macam di kampusnya, kegiatan apa muslimah itu tadi harus punya peran-peran di mana saja. Bahkan kalau perlu sampai masuk ke BEM dan sebagainya gitu. Nah, kemudian setelah dia itu aktif, dia pasti kan akan belajar tuh ya, melakukan banyak kegiatan, bertemu banyak orang ya, dapat tantangan-tantangan, muncul ide-ide baru. Itulah muslimah yang punya inisiatif. Ya. Dia tidak hanya melulu berkutat dengan satu hal, lalu pengen ini, lalu pengen itu, gitu ya. Orang akhirnya bisa berkembang kalau dia itu bersinggungan dengan orang lain. Silakan aja mencoba. Di rumah nggak punya aktivitas, yang saya kenal adalah aku dan keluargaku. Cara berpikirnya itu. Belum tentu kita akan memiliki inisiatif-inisiatif yang banyak ide-ide segar tuh nggak muncul ya. Sampai mungkin kalau saya gitu ya sebagai konsultan rumah keluarga Indonesia pun juga saya punya banyak komunitas yang saya memang di dalamnya, terus banyak kegiatan juga gitu ya, apalagi melakukan zaman sekarang ya Mbak, di Yogyakarta khususnya itu banyak teman-teman kami yang ditinggal pasangannya meninggal. Bahkan ada anak itu yang ayah ibunya pun juga meninggal. Nah, maka kita belajar nih tentang PFA. PFA itu kayak P3K. PFA itu psikologi first aid. Jadi tindakan pertama pada masalah-masalah psikologi. Jadi kita belajar. Nah, terus muncul ide-ide baru. Oh ya, kita punya pojok rumah kita jadi tempat konsultan. Dan aku siap menjadi konsultannya gitu. Nah, inisiatif itu pasti akan muncul terus kalau kita bertemu dengan orang lain, kita aktif, kita menggali apa saja. Nah, setelah aktif, setelah kita inisiatif tadi, maka kita butuh kesungguhan ya di dalam aktivitas kita, ya nggak akan bisa kita meraih sesuatu kalau kita itu nggak sungguh-sungguh. Maka kita harus senantiasa melakukan semuanya aktivitas sampai aktif ya, menjadi inisiatif itu dengan penuh totalitas, menjalankan ide-ide segar tadi ya, ide-ide baru tadi itu dengan totalitas. Jangan sampai berhenti
Jadi nggak tuntas, itu jangan sampai. Nah, setelah dia punya inisiatif ya, banyak ide-idenya, pasti muncul yang namanya dia kreatif nih, buat ini, buat itu, gitu. Kreativitas muncul. Saya tuh kadang menggambarkan gini, nanti sampai pada poin terakhir nanti saya analogikan, saya tak ngomongin ini dulu. Ide segar itu tidak hanya dalam omongan, ya, tapi diejawantahkan dalam kegiatan nyata sehingga hasil dari ide tadi muncul. Nah, itulah namanya kreativitas. Ya, sudah jadi kan? Nah, setelah kreativitas nggak berhenti karena zaman itu berubah, dia harus punya inovasi baru. Ya, untuk semakin membuat kajian ini menarik. Ya, kalau enggak ya membuat organisasi ini menarik, membuat dakwah ini menjadi orang itu semakin pengen masuk begitu. Ya, ternyata melihat dakwah itu dan Islam itu tidak fobia. Itu muncul inovasi-inovasi baru. Ya, bagaimana mengajak anak muda gitu, sosok milenial gitu. Seperti mungkin kalau sama-sama kedokteran itu Dr. Gamal Albin Said gitu ya. Itu luar biasa itu. Dia menjadi dokter yang tidak biasa kan. Ya, dia punya ide-ide macam-macam itu yang bayar dengan sampah dan sebagainya kan dulu itu di Malang itu sampai seperti itu. Nah, itu hal yang baru harus kalian lakukan ketika kalian itu menjadi orang-orang yang dipandang oleh masyarakat itu sudah memiliki kualifikasi. Ya. Jadi nggak hanya cukup. Jadi kalaupun menjadi dokter begini, sakit apa? Oh iya, kasih obat. Kadang-kadang nggak laku kayak gitu ya. Bete. Gitu. Nah, ada dokter-dokter tuh yang atau guru aja. Saya guru tuh kadang saya ajak murid saya itu kalau yang offline gitu ya, nggak hanya melulu di kelas, nggak. Saya mesti keluar. Tuh, kadang keluar kelas, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan yang mereka itu pasti akan kehilangan ketika perpisahan itu benar-benar menangis karena dia berpisah dengan guru begitu. Karena apa? Saya kadang belajar tuh anak itu butuh waktu berapa sih, misalnya seperti itu. Paling setengah jam tuh paling. Berarti kalau jatahnya 1 jam lebih 10 menit, oke, sekian menit saya ajak ice breaking dengan nari-nari, dengan kayak senam dan sebagainya. Terus kadang-kadang ada Jumat itu kita makan bersama dulu. Terus nanti tuker apalah, itu tuh sesuatu yang baru terus. Yang mereka itu nggak akan pernah rasa bosan karena ada yang baru gitu. Guruku asik begitu. Nah, kalian juga harus menjadi pribadi-pribadi yang asik bagi orang lain gitu. Nah, kita sama-sama menunjukkan peran. Dan terus kemudian ketika kita itu sudah punya inovasi baru, harus memprogres terus kita mengenalkan inovasi kita munculkan kepada orang lain, kita ceritakan ke pihak-pihak lain begitu ya, sehingga orang itu oh begitu ya, suatu perubahan yang terjadi yang sifatnya maju ya, meningkat, meluas gitu. Jadi umpama nih kalian di full DFK, karena saya ngomongnya FULDFK. Itu ngomongnya kelamaan gitu. Full DFK. Oh iya, full DFK gitu. Nah, di full DFK itu nggak hanya gitu. Nanti kita buat apa lagi gitu ya. Kajian yang lebih seru lagi gitu. Saya kemarin itu ada kegiatan apa yang benar-benar acaranya itu ke komunitas muslimah peduli Al-Aqsa dan itu bagus banget tampilan kemasan di dalam Zoom-nya itu bagus banget, bener-bener Masya Allah menarik gitu loh. Nah ini terus progres, nggak hanya Zoom kita begini nggak, tapi dibuat yang seperti apa gitu ya. Masih on ya, masih mendengarkan ya. Nah, progres itu harus selalu ada. Progres mungkin kita juga perlu sounding dan sebagainya. Nah, setelah itu ada hasil nyata dari setahap demi setahap yang kita lakukan. Kalau saya begitu ya, saya sebagai seorang pendidik, tapi saya juga punya hobi menulis gitu ya. Saya selalu aktif tiap hari menulis, walaupun belum menjadi buku, begitu nanti dikumpulkan satu tema, akhirnya bisa di-up menjadi buku, begitu. Ide-ide segar muncul karena saya ketemu orang lain, begitu.
ada yang baru yang saya munculkan, kemudian ada progres ya, nggak hanya sebagai penulis artikel aja, tapi ada buku gitu ya. Terus punya komunitas-komunitas atau mendampingi komunitas-komunitas gitu. Nah, terus mungkin akan ada hasil yang nyata. Ya, hasil ini nyata. Ya. Tapi ketika kalian menjadi orang yang produktif, ya, sebuah usaha keras tentu akan menghasilkan sebuah produk. Ya. Kita itu harus membranding diri kita. Walaupun saya seorang guru, gitu. Tapi yang muncul pada diri saya adalah penulis, begitu. Tadi misalnya saya silaturahmi ke tempat orang lain gitu. Saya nggak menyangka di tengah kota sana, jauh dari rumah saya membawa tim dari teman-teman BPKK begitu. Kemudian ada tamu yang datang. Terus salah satu teman kami berusaha menanya tamu yang baru datang, dari mana? Oh dari ini. Oh ya, satu saya dari Kulon Progo, saya dari ini. Saya tiba-tiba, ya saya dari Banguntapan. Rumah saya Banguntapan, dekat rumahnya. Kalau mendengar nama Ustaz Cahyadi Karyawan, lah saya tuh tim di Konsultan Rumah Keluarga Indonesia juga penulisan gitu. Nah kemudian tiba-tiba para tamu yang baru datang tadi, oh Ustazah Roha ya, teman saya godain, oh ya ini artis katanya. Artinya bahwa penulis gitu, oh dia penulis kan, iya. Artinya itu ada pada diri karena kita punya produk gitu ya, nggak hanya melulu saya menjadi guru tok gitu. Jadi saya apa sih yang bisa saya upgrade dari diri saya begitu ya, karya saya berjajar gitu ya. Mungkin doakan ya saya punya galeri gitu ya. Yang mungkin itu adalah bagian dari karya saya. Kalau Ustadz Solihin Zero to Hero itu sudah sekian puluh. Saya baru 15 judul, insya Allah 15 judul gitu ya, dari buku-buku yang kami tulis gitu. Nah itu baru gitu. Kata Ustadz Solihin Zero to Hero, Solihin Abu Izzuddin itu bilang kalau bisa umur kita berapa itu adalah karya kita. Aduh saya bilang gitu. Umur saya berapa? 46, masa 46 karya gitu, masya Allah ya. Ini memang menjadi perjuangan gitu. Nah setelah kita punya produk gitu ya, pasti ya apa selain kita punya produk ya, produktivitas ya, produktif itu yang ini, kita harus mampu bersaing ya, mampu bersaing. Jadi kalau kita itu mau memiliki posisi yang cukup memiliki bergaining yang cukup di masyarakat ya, kita harus prestatif gitu ya, bisa gitu. Kayak tadi mungkin dibacakan ada lomba the most inspiring and wonderful mom. Saya itu saya sebenarnya orangnya yang tidak suka neko-neko sebenarnya waktu itu. Nah saya disupport istrinya Pak Cahyadi, Ustazah Ija itu bilang, Bu Roma ikut gitu, ikut. Oh iya saya ikut. Bayangkan Mbak, saya datang pesertanya itu bukan hanya daiyah atau mubalighah gitu ya. Ada memang teman dari Salimah gitu, tapi ada juga yang dari kampus, ada yang kayak model gitu ya. Umur saya saat itu 42 kalau nggak salah. Terus bodinya itu tinggi semampai gitu ya. Kalau saya mungkin 1 meter tak sampai begitu. Itu benar tinggi. Terus kalau jalan tuh saya tuh berusaha duduk anggun gitu ya. Tapi saya tiba-tiba bilang, kesini lagi gimana kalau saya nggak butuh menang, saya bilang gitu. Saya nggak butuh menang, yang saya tahu bahwa saya harus menunjukkan saya punya sesuatu gitu ya, sesuatu gitu ya. Sesuatu itu apa? Saya sudah ngisi di sekian banyak tempat, saya punya player-playernya, saya punya rekaman-rekamannya, kemudian portofolionya saya juga ini. Dan satu hal, saya berada di sini, saya punya kepentingan untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan ke orang-orang sekitar saya gitu. Ini termasuk prestatif ya. Terus kemudian jadi prestatif di sini bukan ukuran fisik, cycling bukan, tetapi isi di sini dan isi di sini. Niat kita lillahi ta'ala itu penting. Jadi aku nggak cantik gimana, enggak mesti gitu ya. Jadi orang yang dia itu prestatif ya, dia punya karya produktif, terus dia harus bersaing dengan orang lain. Nah, terus kemudian yang saya pikirkan gitu ya, saya belajar tertantang bagaimana berjalan anggun begitu, kemudian harus belajar grooming gitu ya. Grooming itu
memakai kerudung yang bagaimana, harus bagaimana, saya nggak bisa. Saya nggak bisa, tapi saya menyesuaikan gitu. Nah, akhirnya apa? Dari acara itu diberi pembekalan 1 hari, terus kemudian di hari Sabtu kalau nggak salah itu ada wawancara. Saya bilang, saya punya isi ini. Saya punya isi, saya punya karya, bagaimana saya mengatur waktu dan sebagainya, bagaimana saya mendidik anak-anak saya bisa menjadi penghafal Al-Quran, dia punya prestasi seperti ini, begitu ya. Saat itu anak saya belum kuliah di Fakultas Kedokteran ya. Terus kemudian 2017. Nah, kemudian saya benar-benar menunjukkan bahwa saya bisa mendidik anak-anak saya. Terus gitu, yang tidak disangka gitu. Dari hari Sabtu itu di briefing lagi bahwa besok itu kita ke hotel. Apa yang tadi? Ya Allah, saya bilang gitu, harus jalan tuh di panggung. Harus jalan di panggung untuk diberi penghargaan. Dan jalannya tuh kayak Pragawati, kebayang ibu-ibu umur 40 tahun lebih, dan ada yang jalannya itu benar-benar kayak Pragawati. Saya bilang, saya hanya punya isi, dan ini saya dakwah di sini gitu ya. Saya ngomong aktivitas apa, dan saya punya semacam tagline atau bukan moto sih. Saya bilang, wahai muslimah, jangan pernah menyerah, terus melangkah hingga kaki menginjak jannah. Ya, wahai muslimah, jangan pernah menyerah, terus melangkah hingga kaki menginjak jannah. Kalimat saya benar-benar lantang saya ucapkan. Tidak disangka gitu ya, prestatif ini. Setahap demi setahap benar-benar saya lakukan tadi ada aktif. Jadi tadi formulasi itu benar-benar kayak apa yang saya lakukan. Saya punya produk, tapi saya bisa bersaing nggak gitu. Saya nggak cantik, saya sudah ibu-ibu, anak saya sudah besar-besar. Tubuh juga nggak langsing kayak Pragawati, jalan aja berlatih. Qadarullah gitu, dari sekian peserta terjaring di acara itu tinggal 30. Tinggal 30 itu di hari dari pembekalan terus sampai di bulan Januari itu di Sahid Hotel gitu. Bahkan saat itu saya sangat tidak pede, anak-anak saya tidak saya ajak. Suami saya tidak saya ajak. OB ada acara gitu. Sudah, saya bawa mobil sendiri berangkat. Lantas apa? Semua bawa supporter. Saya bilang, saya punya diri sendiri dan saya punya Allah begitu. Juga malaikat yang akan mendoakan saya. Saya bilang gitu. Dengan pede, dan coba bayangin Mbak, saya tuh nggak bisa pakai sepatu hak tinggi, itu dipinjemin tuh sama binaan. Itu yang punya hak tinggi. Saya bilang, ya Allah, waktu berjajar itu tinggal 10 orang yang akan menjadi the best 10 itu, apa yang terbaik itu sempat satu persatu kan disuruh maju tapi nggak dapat gitu. Nah, saya tuh sempat melepas sebentar tuh sepatu karena capeknya begitu. Nah, ini ternyata perjuangan tuh mau menjadi prestatif itu ya. Lantas apa yang terjadi? Saya tuh yang mendapatkan hadiah terbaik begitu. Saya dapat umroh. Padahal saya 2016 sudah umroh. Jadi setahun lebih. 1 tahun kemudian saya umroh. Jadi saya umroh bulan Maret, saya umroh lagi bulan Februari. Insya Allah itu. Nah, Qadarullah begitu. Qadarullah di situ bulan saya sebenarnya sangat nggak suka ikut lomba gitu. Kemudian waktu itu bulan April mau menjelang Hari Pendidikan, ada lomba. Lomba kok kayak gini sih, saya bilang gitu. Ada urusan suruh dandan, suruh pada jalan-jalan di panggung gitu. Pesertanya juga banyak nih, Jogja, Jateng lagi, para guru gitu ya. Diajari grooming itu kayak bukan make up sampai tebal nggak, tapi personal branding, oke, saya penulis gitu, tetapi grooming, bagaimana berpenampilan yang elegan di depan banyak orang gitu. Wong saya itu menerjemahkan baju casual elegan tuh yang kayak gimana gitu, nggak punya saya gitu. Atau ya Allah, ini memang kita perlu belajar. Kalau mau prestatif itu kadang perlu belajar, menempatkan diri di mana kita harus berada begitu. Nah kemudian ya, di situ saya harus prestatif lagi. Karena dari sekian guru se-Jogja Jawa Tengah ada 600-an, akhirnya terjaring. Itu ada 60 guru yang lolos pemberkasan. Nah, di 60 itu diberi bekal. Akhirnya buat PPT dipresentasikan. Saya punya ide apa ya? Prestatif atau apa itu. Jadi ada pokoknya saya lupa. Saya buat, saya presentasikan. Nah, kemudian gitu, waktu malam penghargaan tuh dihadiri banyak orang. Semua orang bawa banyak poster supporter dari murid-muridnya gitu. Aduh, saya tuh mau ngomong, teman-teman sudah dukung, tapi saya nggak ngomong waktu itu acaranya kapan. Yang saat itu hadir itu suami saya dan anak saya yang nomor 3, yang paling kecil ya. Anak saya kan nomor 1 perempuan ya.
Salma, Konita, terus Hania gitu. Nah kemudian si Hania ini yang ikut, saya nggak nyangka gitu. Kalau di sini kriterianya bukan juara 1-2, jadi best kreasi, best inovasi, dan best inspirasi gitu. Nah saya memang orang yang memang nggak pernah mengeluh lelah hanya urusan dakwah begitu. Dan yang saya tahu adalah ketika saya kenal banyak guru, saya punya peran dakwah gitu. Nah, terus tiba-tiba saya dipanggil tuh nggak yang saya menang gitu. Saya nggak bawa supporter tapi saya menang terus. Artinya saya mampu bersaing kan begitu. Nah ini uji coba. Terus kemudian di tahun itu pula bulan apa ya? Itu ada lomba dai inspiratif DIY yang ngadain Salimah. Saya punya modal, saya mau ikut. Ternyata saya dilamar Salimah untuk jadi juri, nggak jadi ikut. Nah ini berarti kita diakuin kan gitu. Nah inilah penting gitu ya. Kalian harus aktif ya, harus punya ide-ide, harus pokoknya belajar terus sampai seperti itu. Saatnya kita menentukan diri. Nah, maka sampai pada akhirnya setelah kita prestatif, kita mampu berkontribusi. Kita menjadi muslimah yang kontributif. Ya kan? Kalau kita itu untuk menolong diri kita sendiri aja nggak bisa, bagaimana kita menolong orang lain? Ya, begitu. Jadi muslimah yang memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Apa ide-ide kita? Jadi saya kemarin 5 hari sebagai konsultan Rumah Keluarga Indonesia. 5 hari, 1 pekan tuh berapa orang yang mengadu. Bahkan ini tadi saya baru off-kan HP itu ada yang mengadu tentang masalah keluarganya, begitu. Masalah keluarganya. Nah, belum lagi macam-macam. Saya bilang, ya kita kalau dengan orang-orang yang punya masalah keluarga itu kalau dari sisi psikologi nggak boleh bilang sabar, tetapi kita berempati. Nah inilah yang kita lakukan. Kita akhirnya kan kalau simpelnya ya, kita itu sebagai muslimah itu harus senantiasa ya punya energi, punya daya pikul, punya daya lawan. Nah energi ini harus selalu ada dan kita harus tahu saatnya energi ini mau habis harus segera diisi. Ya. Terus kemudian kita harus punya daya pikul, siap memikul amanah-amanah yang berat. Maka apa yang terjadi di dalam diri kita, internal kita itu harus kita selesaikan. Dan daya lawan, ya kita harus mengalahkan energi-energi negatif di dalam diri kita, karena energi negatif dari luar tuh banyak. Ada ismu banyak tadi, bukan ismi ya, ismu ada liberalisme. Oh, sekarang itu dakwah itu kayak di tengah ini, udah dia hancurin sana sini, ya kan? Orang Islam tuh udah digencetin sana sini kan, ya banyak. Nah, tinggal bagaimana itu kita kuat, kita sekuat apapun. Nah, inilah muslimah itu harus muncul. Bahkan tidak ada masalah ketika seorang muslimah itu dia menjadi orator, dia menjadi macam-macam gitu ya. Bahkan kepala rumah sakit itu nggak ada masalah begitu, atau kepala sekolah atau apa saja. Nah, lalu bahkan kita harus melakukan yang terbaik, wahai muslimah. Karena semua kebaikan yang sudah kita lakukan itu menjadi jalan kemudian menuju surga. Yang saya selalu bayangkan, mengapa saya tidak pernah kenal lelah dalam menjalankan amanah, bahkan kalau offline aja gitu ya. Itu saya dari tempat ini ke tempat ini. Di Jogja itu 1 hari itu bisa 3 tempat ya, pagi sampai 4 tempat pernah. Nah, pernah saya root show itu di Aceh Tengah, bukan Aceh Banda. Aceh Tengah itu yang jalannya itu melewati Gunung Luzer, gitu. Kalau mungkin ada yang dari Aceh. Nah, itu juga mengerikan. Itu dijalanin gitu ya. Selelah apapun tidak mengeluh. Karena yang kita tahu jalan-jalan seperti itulah yang akan mengantarkan kita menuju surga. Nah, sudah lewat 39. Nanti 45 kita selesai. Nah, bekal terbaik itu harus kita punya. Ya. Iman, takwa, ya. Kemudian kemampuan menjaga diri. Ya, mujahidul nafsi ini ringkesannya aja. Dari dunia yang menipu kita harus gitu ya. Mau jadi pejabat, awas gitu ya, jangan sampai korupsi, jangan sampai bermain-main yang tidak benar, menghalalkan segala cara, gitu ya, menjaga diri. Kalau udah iman, nggak akan tergoda. Terus kemudian menjadikan aset yang dimiliki itu untuk kemuliaan akhirat. Ya. Ilmu untuk kemuliaan akhirat, harta untuk kemuliaan akhirat. Apa saja yang kita punya itu untuk kemuliaan akhirat. Terus semangat dan kesungguhan yang untuk mengarungi kehidupan ini. Ya. Kalau kita tahu yang namanya semangat atau kesungguhan itu seperti apa. Nah, manjada wajada, ini 5 poin ya.
Saya bacakan. Yang pertama adalah al-fauriyah litanfid. Merespon segera. Ya. Azan juga langsung salat. Ada amanah dakwah dijalankan. Bismillah impiru fifafa wasiqalah. Nah, kemudian ya, nanti saya kasihkan biar jadi catatan gitu ya. Panggilan Allah itu enggak sama ya, dengan panggilan Allah dan Rasul itu enggak sama dengan panggilan manusia. Kadang-kadang kita itu sama dosen takut, tapi sholat aja ditunda-tunda. Itu yang paling sederhana. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah kuatul irodah. Kalian mau menunjukkan diri menjadi orang yang luar biasa, itu kalian harus punya kemauan. Kalau nggak ada kemauan nggak bisa. Kemauan itu akan menjadi sebuah energi sumber energi kalau menurut saya. Saya selalu kayak nggak ada matinya ya bahasanya gitu. Itu karena memiliki kemauan yang kuat. Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong diri saya sendiri ketika harus menghadap Allah? Maka saya harus menolong agama Allah dengan cara apa? Dengan cara apa saja. Ya. Bahkan ada hal baru yang harus saya pelajari, ya saya pelajari. Terus kemudian yang ketiga adalah mustabaroh, tabah dan istiqomah. Jadi dia terus saja berjalan di situ, dia bahkan godaan, goncangan itu pasti akan ada. Nah, itu. Terus kemudian memaknai jidia itu yang keempat itu adalah mengerahkan potensi. Ya, apa yang kita punya dari potensi kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Orang nggak punya, ada yang cacat aja dia bisa melakukan banyak hal, dia bisa berprestasi. Nah, kita punya yang lengkap, kenapa kita nggak bisa berprestasi? Dan yang kelima adalah mengalahkan udzur, nggak banyak alasan. Ya, saya bisa, ya. Perindu surga itu sungguh-sungguh tidak akan mudah dikalahkan oleh berbagai rintangan. Dia tidak pernah lemah dengan tugas-tugas yang dipikulnya, bahkan ia akan terus berupaya memikul tanggung jawabnya. Tidak pernah terbetik meminta pembenaran atas kondisi lemahnya diri kita sendiri. Dia tidak mentolerir akan beratnya tanggung jawab tersebut, apalagi balasan yang diberikan oleh Allah yakni surga dan ridhoannya. Nah, ini ya kisah Amr bin Jamuh itu yang dia dalam kondisi yang nggak lemah aja dia tetap berjuang. Maka jangan pernah berhenti berlari hingga kaki kita menginjak surga. Begitu anak-anak solihah, teman-teman bunda-bunda, kakak-kakak ya, kita pada kesempatan ini sharing ya. Kalau terlalu cepat ya karena materinya banyak. Karena mau dibilang time is so-up gitu ya. Itu saya prosesnya sejak saya muda ya, sejak mengenal Islam, hijrah gitu ya. Mungkin anak-anak saya nggak mengenal hijrah gitu ya, karena sejak kecil sudah di dalam lingkungan yang baik seperti itu. Nah, begitu saja mungkin kita sharing pas ya 45. Sekitar 50 menit ya saya tadi bilang, makanya saya mulai tadi sekitar lewat 3:55, nah sekarang hampir 45. Begitu, semoga bermanfaat. Yang mau minta boleh dijapri ke saya atau ke Salma, nanti saya titipkan begitu. Terus mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan panjenengan semua sehat, terus juga bisa menebar manfaat, bisa menjadi muslimah-muslimah yang senantiasa punya peran atau kiprah di jalan-jalan kebaikan, menyampaikan kebenaran, mengajak orang lain untuk tertuntun menuju Allah. Dan yang paling utama adalah bagaimana Allah itu ridho terhadap apa yang kita lakukan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman, itulah tadi sharing atau ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustazah Rahma kepada kita. Bahkan bukan cuma ilmu ya, tapi kita merasa semangatnya itu, kita juga merasa tercharger ya semangatnya, berasa kecas. Jadi saya yakin teman-teman yang 52 ahwati fillah, teman-teman kakak-kakak yang ikut mendengarkan kajian kita pada sore hari ini pasti langsung pengen, ya Allah, pengen show up, pengen muncul juga ke permukaan, merasa kecharger semangatnya. Nah, jadi selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada dari teman-teman kakak-kakak yang ingin menanyakan
silahkan, boleh yang stabil jaringannya boleh langsung open mic, sampaikan pertanyaannya, atau yang mungkin kurang stabil boleh menuliskan di kolom komentar. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Itu tadi yang kunci sukses boleh nyontek lagi dikit nggak Ustazah? Tadi kan ada tujuan jelas, rencana nyata, batasan waktu yang tegas, terus apalagi satunya lagi tadi ketinggalan. Oh iya, nanti saya japri aja Pak ya. Oh, Iya nggak apa-apa. Kunci sukses nggak apa. Terima kasih. Saya ulangi lagi di mana nih kunci sukses tadi ya? Ya. Di PPT yang keberapa ya tadi sebentar? Oh salah buka. Saya buka lagi ya. Ya Ustazah. Ya. Baik, mohon maaf. Ya, yang lainnya sambil saya carikan. Oke, Afwan Ustazah, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara show up yang sesungguhnya dan apa saja bentuk-bentuk show up bagi muslimah. Juga ditanyakan apakah ada bentuk show up yang jadi warning atau hati-hati, misalnya kita nggak boleh show up ke arah sana. Mungkin juga ada pertanyaan yang hampir mirip, bagaimana batasan muslimah dalam bekerja di luar rumah. Oh iya, Bunda Yuti, nanti saya japri juga ya. Iya Ustazah. Ya. Jadi show up itu ya kita bangga nih terhadap diri kita. Kita bukan bangga ya. Jadi ada gini, kita itu harus menunjukkan diri kita, mempresentasikan diri kita itu ya untuk apa? Satu, supaya kita itu menjadi orang-orang yang bisa berperan. Kalau kita nggak pernah mempresentasikan diri kita, orang lain itu nggak pernah tahu diri kita. Hanya sampai pada titik tertentu, ketika dia adalah anak yang begini gitu ya, dia orang yang begini, tapi harus dibatasi dengan jangan sampai muncul rasa bangga diri atau ujub, itu bahaya, itu yang tidak boleh. Jadi kita perlu menginspirasi orang, membuat orang tergerak, membuat orang itu dia itu bisa berbuat lebih banyak. Itu niatnya ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mau apa dia show up. Nah, kalau dia itu mau mempresentasikan diri untuk menjadi penolong agama Allah, bisa menyampaikan kebenaran, sampai ya itu kan sebenarnya bahasanya show up ini mirip-mirip kayak personal branding kita kan ya, mirip-mirip kayak gitu ya. Dia itu apa gitu. Nah, dia dikenal orang menjadi itu gitu. Lalu apa yang dilakukan ya kita harus dong menunjukkan kita punya ide, punya ini. Nah, terus batasan di sini ada tadi. Ada nggak batasan diri? Jadi, sebentar. Yang bagaimana? Oh iya. Bagaimana cara mengatasi rasa takut dan malu? Ubah insecure menjadi syukur. Sebentar. Biar saya nggak saya fokusin. Masih yang pertama tadi. Nah, batasan boleh kita keluarnya sampai mana? Insya Allah kita boleh keluar selama memang rambu-rambunya, tidak sampai keluar malam itu ya. Kalau keluar malam ya harus ditemani mahram gitu ya. Misalkan kalau anak-anak saya misalnya diantar abinya dan sebagainya begitu. Nah, kemudian ada teman yang lain. Nah, kemudian kalau di beda dengan hukum-hukum keluar rumah ini masalahnya itu nggak sama seperti di Arab. Memang di Arab itu tidak boleh ya perempuan itu keluar rumah karena memang di Arab itu wanita tingkat libido laki-laki itu lebih. Jadi ceritanya 2013 ada teman kami yang umroh saat itu karena dia pernah merasa sekolah di Mesir, tapi waktu sekolah sekolah di Arab di Madinah, tapi ada suaminya saat itu. Karena dia merasa udah tua, dia keluar itu hilang sampai sekarang. Orang Depok hilang. Karena apa? Umurnya 40-an gitu. Karena ya wanita Indonesia itu menarik bagi orang Arab itu katanya begitu. Nah ini, tapi kalau masih di Indonesia, saya masih bisa keliling-keliling ya, selama memang ada
apa namanya, ada batasannya jelas gitu. Terus kita kalau keluar harus menutup aurat gitu ya. Aurat batasannya mana? Ya ada di dalam Al-Qur'an, misalnya kerudung, berulur. Terus mungkin kalau masalah kaos kaki ya khilafiyah, tetapi ya untuk keamanan ya kalau saya pakai misalnya seperti itu. Terus ya seperti itu. Ada orang yang mau pakai niqab, nah sekarang kita pakai niqab semua ya karena pakai masker gitu ya. Nah itu khilafiyah, artinya tapi tidak wajib. Nah yang wajib adalah bagaimana kita pakai kerudung. Itu ada yang kelewat nggak yang saya jawab? Yang penting kita perlu sholat, tapi kita nggak boleh ujub. Ya. Kembali lagi pada niat. Dia mau apa? Kalau memang kita mau menolong agama Allah, supaya kita itu mempunyai kesempatan untuk bisa bersaing dengan orang lain, akhirnya fastabiqul khairat kan? Ya, fastabiqul khairat, sehingga dia bisa berbagi informasi ke orang lain. Karena nggak semua kesempatan. Amanah itu tidak salah kepada pundak siapa. Ya. Nggak akan salah. Karena Allah itu selalu tepat. Maka amanah datang tidak pernah diminta. Tapi ketika datang jangan ditolak. Tapi memang perlu diperhitungkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua di sini tadi ada yang ketawa-ketawa gitu. Kalau malu gimana bicara gitu ya. Ubah insecure dengan rasa syukur. Jenengan tuh perlu bersyukur gitu ya. Mbak Arta Anauli. Dari mana ini? Kayaknya dari Medan ini. Dari Tonga. Ya, dari Medan. Nah, kalau malu ya belajar. Tanya nih. Anak saya dulu malu gitu. Anak saya dulu malu kalau bicara depan. Sekarang kok berani ya. Tanya pada dia gitu. Nah, jadi apa namanya? Ya awalnya berlatih dari lingkaran-lingkaran kecil di organisasi dan jangan pernah tinggalkan belajar berorganisasi. Nanti kan organisasi itu ada departemen tuh. Terus ada apa namanya bidang gitu. Nah kita latihan dulu tuh di skup kecil. Nah terus nanti temennya gantian yang presentasi biar semuanya berlatih bicara. Nanti kan mesti ada rapat tuh kan gantian. Mulai dari situ. Nanti akhirnya dia bisa. Nah anak-anak saya begitu juga. Dengan organisasi dia belajar. Dulu itu kalau bicara nggak pernah keluar bicaranya gitu. Terus membangun rasa percaya diri dengan belajar dulu sebelum bicara ya, belajar dulu kalau ada ilmu yang di sini ya disiapkan bekal itu cukup maka nggak akan malu dan karena nggak jarang akan kepleset untuk salah ya begitu. Jadi latihan dulu di skup-skup kecil bicara makanya di mungkin FGD atau mentoring itu kan lingkupnya kecil. Nah, latihan bicara seru kultum. Nanti di organisasi dia latihan bicara lagi. Nah latihan tuh dari seperti itu, jangan langsung aku harus bicara di depan umum. Nah, arah bagaimana memperkuat iman dan menjaga futur di tengah pandemi menciptakan berbagai keterbatasan ini gitu. Nah justru di pandemi ini kita itu kan tidak banyak keluar rumah tuh. Banyak-banyakin ibadah. Nah, karena iman itu bertambah seiring dengan taat dan berkurang seiring dengan maksiat, ya. Malas itu sebenarnya kategori maksiat karena kita lalai gitu ya. Maka apa? Kita setiap kesempatan kita bisa tilawah. Setiap kesempatan kita bisa baca buku karena yang namanya mentadaburi ilmu Allah itu bukan hanya dari Al-Qur'an, tetapi dari buku-buku keislaman. Itu akan memperkuat iman kita. Jadi buka Al-Quran, tadaburi ayatnya, satu persatu itu menguatkan. Buka hadis-hadis, buka nasihat-nasihat ulama. Terus kemudian ada komunitas-komunitas gitu yang menguatkan diri kita gitu. Nah, terus memang kalau di keluarga ini memang harus saling gitu ya, saling mengingatkan, saling membangun. Makanya kalau sudah punya pasangan ya dibangun itu dengan pasangan. Kalau belum ya dengan keluarga bagaimana seperti itu. Kalau tidak ya kita dengan komunitas yang melalui HP kita seperti kajian-kajian seperti ini kan juga meningkatkan semangat kita kan seperti itu. Terus dari Bogor, izin bertanya, ketika kita sudah merasa bosan atau malas untuk melakukan hal yang baik begitu ya, dan atau positif dan iman kita sedang melemah, hal apa saja yang harus dilakukan untuk menyemangati diri?
dan orang-orang di sekitar kita. Nah, ya tadi sama ya. Kalau iman melemah itu, ya saya biasanya yang saya lakukan adalah saya menulis, membangun semangat. Terus kemudian saya mencari nasihat. Saya punya buku-buku banyak sekali ya, ada ribuan gitu ya buku-buku di rumah itu, koleksinya itu. Nggak saya baca semua sih, tapi saya berusaha untuk membacanya. Nah itu saya mesti mengambil buku yang benar-benar menyentuh hati saya. Ya, misalnya nasihatnya Ibnul Jauzi, Madarij Shalihin, Nasoihul Ibad, bukunya Ihya Ulumuddin, pokoknya yang mengasah hati itu ya. Terus Latahzannya Ibnul Jauzi itu masya Allah luar biasa. Terus itu tuh benar-benar buku tuh kadang tuh kayak nampar kita kayak gitu ya, masya Allah itu. Nah jangan baca buku dokumen dulu. Misalnya lagi malas kok bacanya harus fikih dakwah, itu nanti kita kayak udah kayak dikejar-kejar, kok berat banget gitu. Tapi yang mengasah hati kita, kalau saya itu yang mengasah hati kita supaya bagaimana aku itu ingat dulu, aku ingat kematian bahwa aku butuh bekal. Tuh. Terus kemudian kalau mata ini terpejam, siapa yang bisa menolongku kecuali amalku? Terus begitu. Maka orang-orang zaman dulu kan sampai membangun sebuah kayak lubang itu ya di dalam rumahnya atau di kamarnya. Kalau dia lagi putur masuk di situ ngebayangin. Maka kadang-kadang bayangkanlah bahwa kita itu meninggal. Maka saya menyimpulkan bahwa zikrul maut di sekitar kita itu ada. Saya bilang bahwa hidup kita itu sedang tidak aman. Itu harus ada pada diri kita. Hidup kita sedang tidak aman. Kita tidak pernah yakin bahwa apakah nanti malam kita bisa bercandaria dengan keluarga. Yakin esok hari kita melihat matahari yang bersinar dengan cerahnya? Belum tentu. Tidak ada jaminan, belum tentu. Ketika kita duduk nyaman, naudzubillah, di Jawa insya Allah nggak ada. Tapi yang terjadi di Palu, di likuifaksi, tiba-tiba rumah kok bisa bergeser gitu. Tanah itu bisa, ya Allah, saya nggak bisa membayangkan. Coba, hidup kita tidak aman. COVID, masya Allah, gitu. Ya. Jadi itu harus. Makanya kan sholat kita beribadah sebanyak-banyaknya. Harus yakin, harus tahu bahwa besok itu kemungkinan kita bisa mati. Maka ketika kita sudah ingat seperti itu yang bisa mengasah kita. Imam Syafi'i itu berkata, ada orang tuh ya, ingat mati aja itu nggak mengubah dirinya, maka dia harus berdoa untuk mengubah hatinya itu dengan hati yang baru. Itu saking jengkelnya itu. Masa dengan kematian dia nggak berpengaruh. Maka kita perlu berdoa juga, ya Allah, semoga hatiku engkau tuntun penuh saya. Kayak ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Doa keistiqomahan, ya Allah. Jadikan aku ini orang yang kaya hati, peduli, kayak amal yang senantiasa mudah. Ya Allah, dan kita harus merasa apa yang kita lakukan itu kurang. Ya Allah, tolonglah aku merasa kurang ibadah saya. Gitu. Saya merasa kadang-kadang kurang. Kayak udah nggak ada nikmatnya. Ya Allah, saya berusaha. Gitu. Baca pelan-pelan lagi, berusaha keras lagi. Terus zikir itu, ya zikir habis sholat itu jangan buru-buru. Dipaksain ya satu zikir. Zikir yang pertama, zikir kedua, gitu sambil kita mantapkan hati kita mengingat Allah, kita mengingat. Saya membiasakan diri untuk senantiasa mengingat mengingat Allah gitu, dalam keadaan apa saja. Maka saya membiasakan bahwa tasbih pencatan itu menjadi alarm bagi saya untuk mengingat Allah. Kalau nggak saya baca istighfar, saya baca salawat. Kalau nggak saya baca ayat kursi sebanyak-banyaknya dan seterusnya. Begitu ya Mbak. Jadi mari kita ingat bahwa hidup manusia kalau Ali bin Abi Thalib seperti makanan pokok. Ya. Manusia itu seperti makanan pokok bagi kematian. Ya. Mengapa? Karena kita nggak pernah tahu. Ibarat kita itu adalah butiran beras, ya, yang digiling dari pabrik penggilingan sampai
dimasukkan ke karung, masih ada yang tertinggal di pabrik, nanti mau didistribusikan belakangan. Yang duluan didistribusikan ke rumah tangga, itu di karung. Dimasukin lagi nih ke kotak beras. Nanti diciduk, di antara cidukan tuh mungkin di antaranya ada butiran tuh kita. Terus dimasak, sampai masuk ke mulut. Sampai Ali bin Abi Thalib menggambarkan manusia itu sama halnya ya seperti makanan pokok bagi kematian manusia itu. Kenapa? Ya siapa yang akan sampai ke mulut dan dikunyah masuk ke tenggorokan? Yang duluan dari butiran beras yang masuk di kotak beras di rumah kita, itulah kita. Bisa jadi di antara butiran itu. Tidak pernah ada yang tahu. Nah, artinya apa? Hidup kita dalam bahaya. Hidup kita berhadapan dengan musibah. Yang itu ada pada diri kita, maka kita senantiasa waspada. Nah, orang-orang yang beriman itu, ya, orang yang ingat kematian itu adalah orang yang cerdas. Atau orang yang cerdas adalah orang yang bisa ingat kematian. Maka mari kita menjadi orang yang cerdas. Ya, tidak pernah ada rumus bahwa yang tua meninggal lebih dulu. Ini kemarin teman saya meninggal, ayahnya masih ada, ibunya masih ada. Nah, ya kita terus kemarin juga anak 21 tahun kena COVID. Karena COVID yang sekarang nggak mesti komorbid. Dia panik, nggak mau makan, terus menggerogoti, meninggal. Nah, artinya bahwa umur hidup kita itu dalam bahaya. Maka kalau itu nggak membuat kita tersadar untuk menjadi lebih baik, maka Bunda Rustiningsih. Ustazah harus bagaimana untuk kita tetap berperan di organisasi dengan sikon sedang berpikir gimana di mana saya tinggal, ingin punya bekal hidup akhirat. Ya, di mana kita tinggal, kita punya peran. Organisasi sekarang itu tidak terbatas di dunia offline ya Bunda ya, tapi di dunia maya. Nanti saya ajakin deh gitu di organisasi. Saya punya komunitas banyak di Wadi Wajus, saya jadi majelis surah bisa bergabung. Saya di Ceria Sehari 1000 salawat dan istighfar juga bisa bergabung. Nah, kalau misalkan saat ini kita berorganisasi di dunia maya, kalau memang belum ada tempat di mana kita akan tinggal. Ya. Ini anak Fuldeka itu kan sementara di dunia maya ya organisasinya ya, karena belum ketemu offline juga kan. Iya, karena apa? Karena pandemi. Lagian kan ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Jogja, ada yang tinggal di mana-mana. Nah, artinya kita berorganisasi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nanti saya japri bergabung dengan saya begitu. Begitu. Ada yang lain tadi untuk Bunda Yuti, nanti saya japri materinya. Siap. Saya buka WA ini. Oke. Izin Ustazah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Iya. Ada mau juga katanya ikut dakwah, tapi anak masih kecil-kecil. Dia punya 4 anak dan bekerja sebagai ASN. Jadi kegiatannya sekitar di situ aja. Jadi dia minta saran, dia harus ikut komunitas atau gimana? Oke, ASN ya. Kadang-kadang ASN itu terbatas waktu. Itu dulu itu jadi guru ya. Anak saya itu saya bawain mana gitu ya. Ngisi juga saya gendongin. Demo juga digendongin, demo aksi solidaritas digendongin gitu dari kecil. Makanya juga jadi pendemo sekarang gitu. Nah, terus kalau misalnya jadi ASN nih pengen ikut dakwah sementara dunia offline itu belum biasanya di kantor ASN sekarang tuh udah marak tuh di pajak. Saya juga ada kegiatannya, saya ngisi di pemerintahan kota ada. Kalau misalnya tidak ada, maka bisa bergabung ya di banyak komunitas. Di API ada Idlal, Mbak Idlal itu di API itu ada Angkringan Penulis Indonesia. Saya yang ngurus juga. Terus di banyak saya ada komunitas ya untuk komunitas literasi ada, komunitas zikir ada, komunitas tilawah ada gitu ya. Kebetulan saya menjadi pembina begitu di beberapa komunitas online ya, walaupun di offline juga iya. Jadi hibrid gitu ya, kadang sambil online. Nah, ini keberuntungannya gitu. Kadang-kadang rapat bisa sambil surok di online kalau misi sih
nanti saya presentasinya ya, saya ini mau isi dulu gitu, bisa. Nah itu bisa. Nah kalau misalnya anak kecil-kecil mudah-mudahan tidak menjadi alasan, ya, mudah-mudahan tidak menjadi alasan, karena kalau kita itu tadi harisun ala waktihi. Jadi dulu saya itu masak itu ini ya, punya anak pertama itu masak itu dari sebelum subuh itu sudah saya potong-potong. Terus nanti dari kecil itu sudah saya masak sendiri, saya jarang pakai promina. Saya jarang pakai promina, itu jarang. Nah kemudian ya habis itu nanti anak itu saya bawa. Nah baru saya kasih di daycare, kebetulan daycare-nya itu dekat kantor sini. Nah terus saya juga bisa nyambi di antara pekerjaan saya itu bisa nyambi. Nah kalau misalnya dengan ASN ada nih organisasi-organisasi yang sifatnya offline bisa diikuti sekarang. Dan karena offline sendiri pun ada Zoom Meet-nya nanti gitu. Nah saya punya juga kajian rutin online gitu, ada kajian kitab, ada kajian saksya Islamiyah juga ada, itu sudah nanti ada doa bersamanya gitu. Jadi bagaimana kita niat dulu, faida azamta fatawakal Allah. Jadi kan niat aku ingin bergabung dalam organisasi karena ingin mempresentasikan diri saya punya kemampuan. Niatnya faida azamta, dan apabila kita itu punya tekad fatawakal Allah, udah serahkan urusan pada Allah, nanti kasih jalan gitu. Saya itu pernah tak cerita ini untuk membuka wawasan, walaupun mungkin konteksnya beda. Hari itu hari Ahad, bulannya bulan Ramadan. Hari kelima Ramadan, jatuhnya hari Ahad. Ya, kita kayaknya Ramadannya mulainya hari Rabu kemarinnya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya kan. Jam 5 ya, habis subuh saya harus standby di Zoom. Misi apa? Atibian, adab menghafal Al-Qur'an, adab belajar Al-Qur'an. Jam 7, jam 5 sampai jam 7. Jam 7 kurang saya sudah pamit, jam 7 saya ngisi unit pembinaan anggota. Saya punya anggota, jadi kayak lingkar FGD gitu, mentoring. Nah, itu jam 7. Saya kasih waktu cuman nanti kamu teruskan ya, kita mau buka bersamanya bagaimana gitu. Tapi kamu ini tak kasih materi dulu, habis itu kalian surok. Karena jam 8:15 saya harus pergi. Kemana? Gunung Kidul. Ya, saya dari tengah kota harus ke Gunung Kidul. Bukan sendiri, ada tim bawa mobil. Biasanya saya yang nyetir, kemana-mana saya nyetir dengan tim. Tapi saya bilang, tolong supir DPW yang menyupir saya nggak mau. Ngapain? Saya curang, karena saya di mobil itu tilawah. Karena saya nggak mau kehilangan momen tilawah gitu ya. Karena nanti kalau saya sudah presentasi di Gunung Kidul, waktu saya sudah terpotong. Nah, jadi teman ngobrol di mobil, saya tilawah. Saya ngobrol sama Allah. Jam 1:30 selesai, saya harus di kota. Ada jadwal di daerah kota. Ya, saya jalani. Saya berenam, habis itu timnya berenam, supirnya 1. Habis di kota, padahal saya diminta untuk memimpin doa acara Yaum Al-Qur'annya Salimah gitu. Jadi saya disuruh berdoa. Saya bilang iya. Saya sudah memperkirakan waktunya cukup nggak. Pokoknya saya iya gitu. Kalau dapat mana saya bilang iya gitu. Qadarullah tuh di kota itu nggak selama di Gunung Kidul acaranya. Nah, saya bisa pulang, saya sempat mandi. Abi itu sudah bilang, Bi, habis ini saya harus ke Imogiri, Bantul Selatan sana. Ya, habis itu saya harus ke Imogiri. Jadi aku minta tolong didampingi karena kondisiku nggak mungkin kalau aku nyupir sendiri. Jadi mobil taruh di luar, sudah siap. Jadi nanti kalau aku datang, kita langsung meluncur. Ternyata qadarullah saya sampai di rumah, apa yang terjadi? Saya masih bisa mandi. Apa? Faida azamta fatawakal Allah. Allah yang atur waktunya. Ternyata benar-benar Allah masih kasih kesempatan saya mandi. Padahal di Imogiri itu saya bilang, saya kemungkinan nanti terlambat 15 menit. Kemungkinan, tapi saya berusaha. Qadarullah jam 4:45 saya sudah sampai. Saya jadwalnya jam 4. Untuk ngisi bukber. Artinya apa? Kita punya niat dulu. Faida azamta fatawakal Allah, dan kita bertawakal kepada Allah. Begitu ya. Sudah jam 9. Terima kasih nanti. Baiklah, jazakillah khair atas waktu dan ilmunya Ustazah. Mungkin kita cukupkan ya untuk materi sharing dan tanya jawabnya. Sekarang kita akan beralih ke kegiatan selanjutnya, yakni sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman yang jaringannya stabil bisa mengaktifkan kameranya. Saya tadi udah fotoin, tapi banyak tertutup sih. Pas 60 berapa, terus 50 berapa, 57 tadi masih saya screenshot tadi dari laptop. Gak apa kalau mau ada yang buka. Salma nggak kelihatan. Oke. Ini ada 2 slide
teman-teman. Jadi mungkin akan saya hitung untuk slide pertama. Oh iya, Bude. Ya. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Nah, baiklah. Mungkin saya akan membacakan doa dan menutup kegiatan kita, kajian muslimah kita pada sore hari ini. Marilah teman-teman kita menundukkan hati-hati kita serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati ini telah terkumpul untuk mencurahkan mahabbah hanya kepadamu, bertemu untuk taat kepadamu, bersatu dalam rangka menyeru dakwah di jalanmu, dan berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka kuatkan ikatan pertaliannya. Ya Allah, abadikanlah kasih sayangnya, tunjukkanlah jalannya, dan penuhilah dengan cahayamu yang tidak akan pernah redup. Lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepadamu. Hidupkanlah dengan ma'rifahmu dan matikanlah dalam keadaan syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih Ustazah dan teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih juga ya. semua Ustazah Syukron Rohmah, Ustazah sehat semua. atas materinya. Jazakallah khairan dan teman-teman Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Nirmala asalnya dari mana? Makasih.